Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo sobat podcast Ramadan. Hari ini kita kembali lagi dalam podcast Ramadan 1447 Hijriah yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa PAI STAI di Ponorogo Tulungagung. Nah, hari ini kita bakal membahas topik yang lagi hangat-hangatnya nih, gitu ya. Karena bertepatan dengan momen Ramadan, kita sering dengar kalau Gen Z atau generasi zilenial itu dicap sebagai generasi strawberry, gitu ya. Cakep di luar tapi lembek di dalam. Nah, tapi bener nggak sih kalau ibadah puasa itu sebenarnya bisa jadi sarana upgrade mental toughness kita? Nah, hari ini dan sudah hadir di antara kita yaitu narasumber kita. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum itu kita akan kenalkan dulu. Nah, beliau adalah Bapak Haji Ubaidillah Wedawi. Nah, koreksi dulu ya namanya ya. Iya. Namanya bukan Ubaidillah ya. Ini diteruskan atau? Teruskan, oke ya. Jadi koreksi dulu, namanya bukan Ubaidillah ya, namanya adalah Ubaid Muhammad Baidlawi. Oh, oke. Ya. Jadi ada tengah-tengahnya ada nama Muhammad gitu ya. Ya, ada Muhammadnya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam gitu ya. Nah, menurut Bapak gitu ya, kenapa sih narasi mental seorang generasi Z itu jadi krusial banget di kalangan zaman sekarang? Oh ya. Sebelumnya itu terima kasih dulu ya. Saya terima kasih dulu, oke. Karena sudah diundang di podcast ini, semoga ini nanti bisa menjadi berkah ya, kita bisa memahami semua. Ini kaitannya judul yang tentang Gen Z, tentang puasa, ini nanti kita bisa memahami semuanya itu ya. Oke, sebelumnya tadi pertanyaannya apa itu, sebelum itu alangkah enaknya itu kita lihat realitanya dulu. Ya. Apa sih itu? Mungkin kan dari judulnya toughness itu kan belum semuanya paham sih apa sih toughness itu. Mungkin masih awam gitu Pak ya. Ya, masih awam gitu. Teman-teman masih awam. Terus generasi Gen Z itu apa? Kan ada generasi yang Gen Z, generasi milenial, terus ini yang muncul lagi generasi Alpha. Ya, itu enaknya kita ulik dulu ya. Apa sih generasi Gen Z itu, terus toughness itu apa, itu realitanya itu bagaimana itu ya. Oke, kita mulai yang dari mana nih enaknya? Nah, mungkin kita mulai dari yang dasarnya dulu Pak. Yang generasi Gen Z aja dulu ya. Ya, oke, generasi Gen Z. Jadi ada yang bilang itu generasi Gen Z itu adalah yang lahir tahun 2000 betul, ya, 2000. Sedangkan 2000 itu sudah masa-masanya, kalau saya itu generasi milenial. Ya. Itu perbedaannya sudah beda banget, yaitu perbedaannya mengenai masalah apa itu namanya kecanggihan teknologi. Ya. Jadi generasi Gen Z itu lahir di teknologi yang sudah canggih banget. Jadi semuanya sudah tersedia, semua serba cepat, semua serba instan. Ya. Termasuk juga kenapa kok bisa begitu, karena ada koneksi digitalnya. Iya, betul. Jadi sampean di sini, Mas siapa ini? Tadi saya belum kenalan ini, Mas siapa ini? Saya Ainun, Pak. Mas Ainun, ya hostnya namanya Mas Ainun, jangan lupa ya. Tadi aslinya harus perkenalan dulu sama Mas Ainun gitu. Ya Mas Ainun, kayak Mas Ainun ini duduk di sini, nanti kalau ini kan puasa ya, nanti langsung duduk di sini aja, udah langsung bisa apa itu namanya duduk, scroll, nanti sudah dapat, misalnya lapar udah milih semuanya, ada lodo, ada pecel gitu ya. Itu semuanya jadi cepat, serba cepat, informasi juga banyak banget sudah. Minimal 1 menit itu aja sudah maksimal 1 menit aja kita sudah dapat informasi. Itu Gen Z. Itu yang bagusnya yang itu. Yang apa itu namanya, yang nanti yang buatnya itu kelemahannya, mungkin kelebihannya yaitu tadi akses informasi cepat. Terus kita sesuatu yang kita inginkan itu kita
cepat didapatkan dan yang lain-lain. Kalau yang apa itu namanya kelemahannya secara otomatis ini nanti ya lemah lah, semuanya itu lemah, termasuk nyun sewu ada informasi yang bikin dopamin itu yang bikin seneng itu secara instan, itu termasuk juga kelemahan kita ya. Jadi terpengaruh dari media sosial yang terpapar. Media sosial kita butuh validasi. Nah, ya, butuh validasi, butuh sekarang pencitraan dan yang lain-lain lah, itu termasuk kelemahannya juga itu ya. Itu Gen Z ya. Jadi Gen Z adalah seorang manusia yang hidup di zaman yang serba cepat, digitalisasi, informasi cepat dan yang lain-lain. Nah, sekarang toknes, kita bicara toknes. Toknes itu ya apa itu namanya? Kalau kita bicara toknes itu ini adalah orang yang mampu untuk menahan semuanya, termasuk bisa dikatakan apakah toknes itu pernah sedih? Katanya tidak pernah sedih. Apakah dia tidak pernah gagal? Tidak pernah gagal. Terus apakah dia stres? Tidak pernah stres. Nah, ini nanti kita hubungkan dengan puasa itu ya. Puasa yang kita lakukan di Islam itu ada puasa, kita hubungkan bagaimana apakah Gen Z yang seperti itu nanti dia mempunyai kemampuan untuk melawan itu semua, termasuk kesedihan, termasuk sedih, termasuk stres, termasuk kalau dia gagal itu bagaimana, sehingga toknes itu nanti dia tetap stabil. Gen Z apakah stabil apa tidak psikologinya, iya, betul. Terus dia punya motivasinya dia bagaimana, terus dia disiplinnya bagaimana lah, itu toknes ya. Itu nanti kita hubungkan dengan itu semuanya, termasuk dengan puasa. Bagaimana Gen Z, toknes dan puasa. Oke, bisa dilanjut? Oke, nah jadi secara garis besarnya gitu ya, Gen Z itu bisa apa kayak generasi yang serba instan, bener Pak? Iya, betul. Serba instan, jadi kayak kita mau makan atau kita mau kemanapun tinggal lihat aplikasi, tinggal pencet langsung datang. Ya, bahkan gitu. kalau di dunia apa itu namanya perkuliahan, kita kan PAI itu juga serba instan, bikin makalah pun juga serba instan. Ya, oke. Itu. Nah, oke, kalau misalkan kenapa sih itu kalau misalkan toknes tadi, bicara kembali ke toknes gitu ya, itu krusial banget bagi zaman sekarang. Ya. Itu kok krusial banget, kenapa sih Pak? Iya, sangat penting. Jadi toknes itu adalah, mental toknes itu adalah bagaimana kita mampu untuk menahan dorongan dari sesaat. Jadi intinya, jadi toknes itu bagaimana kita bisa stabil dalam tekanan kita, sehingga penting banget itu toknes itu. Jadi kalau melihat Gen Z ya, Gen Z atau Gen Z itu? Gen Z. Ya, Gen Z, ya Gen Z. Gen Z. Nah, Gen Z itu kan sementara. Kalau kita lihat kalau kita dianalogikan di Gen Z yang sering dibuat untuk kelistrikan itu kan cuma sementara saja. Sementara. Sedangkan toknes itu dia harus butuh apa itu stabilan, konsisten, kontinus dan juga disiplin. Itu Gen Z itu aslinya kalau dibilang ya, kalau kita membandingkan dengan yang milenial seperti saya, itu malah tantangannya lebih banyak. Kalau kita kan tidak ada tantangannya ya. Jadi godaannya tidak ada ya. Ada buku kita baca. Ini saya contohkan di perkuliahan ya. Ada buku kita baca semuanya. Sehingga mungkin kalau kita zaman milenial itu kalau ada internet ya kita lihat internet gitu loh. Kita lihat web, kita tinggal buka web, kita ada chat GPT, kita lihat chat GPT, karena tidak ada. Makanya ini Gen Z ini saya kira tantangannya lebih banyak. Dan ini kalau sampean survive, ya, jadi bisa memadukan antara apa itu namanya yang kemampuan milenial sama yang sekarang. Misalnya saya contohkan begini ya, kalau
Kalau Gen Z itu kalau kaitannya dengan teknologi, itu kalau dia zaman dahulu dia pinter membaca, terus diaplikasikan dengan yang sekarang, kan sekarang ada cara cepat, kita lihat YouTube, membaca dan YouTube kita jadikan satu. Itu secara otomatis dia akan lebih hebat gitu loh. Tadi pertanyaannya keluar dari jalur enggak tadi? Tetap aman. Ya. Ya. Jadi modelnya seperti itu. Jadi kalau dia memahami teori sama karena dari buku kan keilmuannya semuanya kan dari buku. Kalau yang di internet kan kita hoax atau tidak kan tidak tahu. Ya, jadi betul. kalau dia itu menyatukan dua itu saya kira nanti dia akan lebih survive dalam kehidupan ini. Berarti kita harus pinter-pinter menyaring sebuah informasi gitu ya, sebuah algoritma yang dipaparkan dari media sosial gitu Pak. Iya, jadi cara survive hidup itu kan akhirnya dicontoh di internet itu kan banyak. Banyak sekali. Ya kan banyak, tapi kan kita tidak tahu ini yang benar yang mana. Lah kan belajarnya kan dari fakta, ya kan. Nah, fakta ini biasanya yang milenial ini yang pinter gitu. Gitu. Nah, kembali ke topik mungkin kan puasa mental Toknas. Nah, banyak orang lihat itu puasa hanya menahan seorang lapar dan dahaga saja gitu Pak. Tapi kalau ditarik di sisi lain gitu ya, ada nggak sih hubungan antara menahan lapar dan menahan ketahanan mental kembali ke Toknas tadi? Ya, kayak sekarang apa itu namanya, semuanya pengen serba instan. Gen Z semuanya serba instan, seperti apa itu namanya, kalau di dalam puasa kita lihat di puasa dulu aja, puasa itu kan menahan kan? Iya, menahan. Ada yang pertama menahan lapar, menahan fisik dulu. Fisiknya. Kita menahan kelapar, menahan haus, itu kan. Biasanya kalau kita menahan ada dari fisik dulu, kita menahan lapar, ada dari segi emosional juga kita harus menahan. Ya, ada kalau dari emosional itu emosi, kita menahan emosi, menahan keinginan. Yang lapar dulu, yang fisik dulu yang Jadi kita dalam satu hari itu ya sekitar ya hampirlah 12 jam lah. Iya. Itu menahan keinginan untuk makan. Secara otomatis kalau orang lapar itu biasanya kan menahan marah kan. Ya kan. Emosinya berarti Pak. Emosinya ya. Ya dari fisik, dari naluri kita nanti muncul rasa marah, juga larinya ke emosi. Ya kan. Kan marah kan, coba ada orang terutama orang laki-laki ketika masuk ke rumah, ini kok tidak ada apa-apa, ya ada sedikit itu ya sudah marah, sudah selesai itu. Terus kalau bosen kan juga bosen juga kan kita, ya, kadang di rumah bosen kan. Ya. Puasa, itu Gen Z kalau bosen, ini aslinya milenial juga begitu. Kalau bosen ngapain? Ya kan? Itu kan aslinya kan harus menahan kan juga kan. Ya, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan kalau kita Gen Z biasanya ya scroll HP. Terus apalagi ngegame. Itu ngegame. Jadi hubungannya dengan puasa itu bagaimana? Ya kalau kita banyak sekali loh ya Gen Z itu yang nyun sewu di Tulungagung misalnya, kita kan dari daerah Tulungagung atau di perkotaan, itu kan kalau lihat di ngabuburit itu kan cari takjil mungkin. Cari takjil bagi orang yang berpuasa itu ngabuburit. Kalau dia tidak puasa ya namanya bukan ngabuburit. Ya itu jalan-jalan aja. Itu kan yang sering kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu kan Gen Z. Itu ya. Itu karena dia tidak bisa menahan laparnya. Dan sekarang banyak juga yang warung-warung itu zamannya Gen Z kan, zaman saya jarang sekali ada warung di pinggir jalan itu, di bawah pohon ringin itu kan zaman dulu dikira angker, jadi sehingga kalau sekarang kan udah diganti sama Gen Z, di situ jadi tempat yang apa Instagramable.
Itu sekarang jadi tempat nongkrong. Kalau nongkrong enggak mungkin kalau enggak ngerokok sama ngopi. Nah itu akhirnya kan kita dilarang, disuruh untuk menahan, jangan mokel. Apa itu mokel bahasa Indonesianya? Ada yang tahu nih mokel? Ya berbuka, membatalkan apa? Nah, itu juga itu kaitannya dengan lapar, terus ketika bosan itu kalau di dalam Islam apa yang dilakukan, kita kan panen kan, kalau di dalam istilahnya bulan puasa itu bulan panen. Panen apa? Pahala. Panen itu kan tidak langsung dapat fulusnya kan, ya, tapi kan harus apa itu namanya, ikhtiar dulu mungkin. Ya, jadi ikhtiar dulu. Kalau orang panen itu kan ke sawah, ya kan, ke sawah dulu. Setelah ke sawah terus apa yang dilakukan? Manen. Ya kan, manen. Terus kalau beras ini ya, kalau setelah manen dibawa pulang, dijemur, terus digiling, terus dijual. Ya sama aja, kita panen kan apa caranya? Ya caranya ya kita apa itu namanya? Caranya ya kita baca Quran misalnya, daripada scrolling ngaji seperti ini kan, seperti sampean kayak begini kan mencari pahala, itu namanya adalah panen. Bukan terus langsung kita dapat pahala kan, juga tidak. Nah, itu jadi kita kan apa itu namanya, kita panennya itu ya daripada scrolling ya mungkinlah diganti lah. Nanti scrollingnya daripada ngegame kita ganti dengan apa itu namanya, dengan nonton Gus Baha atau nonton Gus Kausar, atau yang lebih sekarang yang lebih apa itu namanya, Gus Ikdal misalnya itu. Ya dicoba-coba itu kan ganti. Lah itu hubungannya dengan puasa. Jadi akhirnya yang terjadi bagaimana? Yang terjadi Gen Z ini nanti dari banyaknya kemudahan ini nanti dia mencari kemudahan yang bisa dia membuat survive di dalam agama, ya kan? Ya termasuk cepat scroll, kita ganti scrollnya dengan apa itu, bikin konten yang kreatif seperti ini teman-teman. Berarti secara garis besar itu mengubah kebiasaan sebelum puasa gitu ya, menjadi kebiasaan yang lebih baik gitu. Ya? Betul. Kata kuncinya sebenarnya mengubah kebiasaan. Yang biasanya kita itu apa itu namanya, ya kalau Gen Z itu kan senengannya tidak bisa menahan nafsu, kalau makan ya makan banyak. Iya kan? Iya betul. Terutama yang laki-laki ya, itu akhirnya terus ditahan. Hasrat keinginannya untuk makan itu ditahan. Walaupun banyak apa itu namanya, banyak fasilitas untuk menuju itu. Ya kayak apa itu namanya? GoFood itu kan. Wah, biar tidak ada orang, kita GoFood aja. Ya betul, itu kebiasaan. Oke. Nah mungkin berarti kan puasa bisa menjadi silakan ya kayak digital detox juga. Mungkin puasa pun juga bisa mengaruhi kita yang mungkin dulunya sering main game atau sering menggunakan gadget dalam konsumsi media sosial. Nah betul. Itu kan bisa dirubah berarti ya, lewat situ Bang. Oh bisa sekali, itu bisa sekali. Jadi ya seperti ini, karena HP ya sekarang alat canggih itu ada di HP itu. Tidak hanya ini nanti sumber pahala, juga bisa menjadi sumber ekonomi juga. Misalnya Gen Z itu umurnya berapa sih? Antara berapa sih biasanya? 20-an ke atas. Ya 20-an ke atas itu kan, kalau laki-laki perempuan itu kan sudah waktunya untuk mencari uang kan? Ya betul. Ya
Itu kan sudah waktunya dia untuk belajar bagaimana dia menghidupi dirinya sendiri. Dari HP ini adalah kemudahan yang didapat Gen Z. Kalau kita tidak ada zaman dulu, HP itu tidak ada. Ya adanya ya TV parabola digunakan nonton baja hitam bersama-sama itu. Betul. Zaman-zaman dahulu. Ya, sekarang nyari uang juga sulit. Tapi sekarang kalau nyari uang gampang. Nah ini kesempatan satu untuk ibadah. Sekarang semuanya amalan ada di HP. Misalnya kita online misalnya, di situ kan banyak wiritan, banyak aurat itu dibaca enggak apa-apa. Di situ mau seneng misalnya hobinya kita alihkan ke membaca. Oke, daripada membaca komik ya. Masnya sering baca komik apa tidak ini? Enggak pernah. Ya, enggak pernah alhamdulillah. Ya, ini sejarah-sejarah tentang nabi-nabi, tentang sahabat itu kan bisa dilihat di HP sekarang. Iya, betul. Itu mungkin bisa nanti kita rubah dari kebiasaan-kebiasaan, kita rubah ke hobi-hobi yang ada tanda petik ilmu dan agamanya, nanti bisa di situ. Kalaupun toh tidak senang dengan itu, nanti bisa dirubah ke ekonomi juga. Entah jualan lah, gimana jadi affiliate, ngaji. Terus di bawahnya ada keranjang kuning, lumayan. Iya betul. Ngaji, ya kan. Jadi nanti kalau itu ini kopiah saya ngaji, ini keranjang kuningnya ada, kan lumayan kan nanti. Nah itu bisa dirubah seperti itu nanti. Aslinya Gen Z ini saya dulu itu pernah apa itu namanya, ketika saya punya anak, bagaimana nasib anak saya nanti? Saya melihat dunia digital yang seperti itu, saya tidak takut ini. Cara dari HP aja bisa dapat fulus gitu, dapat pemasukan, bisa dapat profit, apalagi tahun ke depan tambah gampang banget gitu. Gampang banget. Ya. Nah, terus ini mungkin biar nggak jadi ritual tahunan puasa ini ya. Nah, bagaimana sih cara generasi atau Gen Z ini bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini tuh bener-bener untuk memperkuat mentalnya, Pak gitu. Oh ya. Gini, kan di dalam Islam kan sebelum puasa Ramadan itu kan ada Sya'ban. Ya. Sebelum Sya'ban itu kan ada Rajab. Itu bagaimana biar itu aslinya di dalam Islam itu sudah dipersiapkan bagaimana untuk persiapan menuju Ramadan dengan menghadirkan 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya kan ada bahkan pujian-pujian kan ada Allah barik lana fi Rajab, bahwa Sya'ban itu kan sejatinya kan kalau bulan Rajab itu bulannya Allah, bulannya istighfar, Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad untuk sholawatan dan terus panen. Itu sejatinya di Gen Z ini kan sudah mempersiapkan harus mempersiapkan yang lama, kegiatan-kegiatan yang akan di bulan Ramadan. Jadi yang pertama jadi harus ada persiapan apa yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Seperti kayak PAI Himaprodi ini, dia sudah jauh-jauh sudah. Ya, jauh-jauh hari sudah menyiapkan podcast ini. Terus ada anggarannya apa tidak? Ya sejatinya jauh-jauh dulu. Wah ini 3 bulan kita sudah bikin anggarannya lah, itu termasuk anggarannya juga penting itu. Iya. Jadi ada yang pertama menyiapkan rencana. Ya jadi ada rencana kegiatan di bulan Ramadan. Kan enggak hanya ritual saja, ritualnya kan kalau kita bilang ritual itu kayak lebih kemana ya kalau KBBI itu ritual itu. Ya, mungkin hanya sekedar puasa saja tanpa melakukan apapun, mungkin itu sekedar ritual. Ya itu yang pertama harus dikasih perencanaan kegiatan. Karena kita kan orang akademik ya. Jadi harus dikasih perencanaan dulu apa yang akan dilakukan. Gen Z-nya ini mau ngapain? Misalnya ya kalau mahasiswa, oke lah kita kata mahasiswa. Seperti ini kita sudah mau melakukan kegiatan bikin setidaknya ya 1 bulan 2 bulan apa. Terus kalau biasanya orang baca Quran gitu ya, kalau Gen Z-nya dia harus punya tabel jadwal
bagaimana pembagian baca Quran misalnya 1 minggu 30 hari, 1 hari 1 juz misalnya. Tempatnya di mana ya harus nanti kebiasaan-kebiasaan kan dirubah semuanya itu kan. Yang pagi biasanya bangun jam misalnya jam 4:30 ganti jam 3 kan itu kan, terus malam ada traweh ada itu kan semuanya harus jadwalnya harus berubah termasuk ngopinya. Kongko apa bahasanya sekarang apa bahasanya apa itu bahasa kalau zaman dulu kan milenial itu ngopi gitu aja. Kalau sekarang apa namanya? Biasanya yang sering dipakai itu kopak, Pak. Oh, kopak. Kopi ya. pagi. Oh, kopi pagi. Sekarang enggak ada kopi pagi, adanya. Enggak ada. Koweh sekarang. Kopi setelah tarawih. Ya kan. Kalau kopi pagi ya bahaya nanti. Betul. Kopak. Iya. Nah, mungkin ini nih sebelum kita tutup, mungkin ada di tengah-tengah tren, mungkin kan setiap Gen Z itu setelah melaksanakan kegiatannya itu ada achievement-nya atau self reward-nya buat diri sendiri. Mungkin saya setelah mengelis kegiatan hari ini saya sudah melakukan, saya harus meng-giveaway ke diri saya sendiri nih. Nah, bagaimana sih cara mungkin Gen Z itu tidak termakan oleh tren tersebut, Pak? Mungkin puasa dari self reward, tren dari self rewardnya. Oke, tren self reward. Saya pernah itu. Jadi ada orang bekerja dapat self reward ya. Dia beli HP atau. Nah, istilahnya kan kayak menunda kesenangan dulu gitu, Pak. Enggak langsung mengasih ke diri sendiri self rewardnya gitu. Gimana? Nah, maksudnya? Mungkin, nah kan sekarang tuh banyak kayak tren-tren self reward gitu, Pak. Ya, oke. Nah, kan dengan adanya puasa ini kita menunda kesenangan dulu. Mungkin kita bisa self rewardnya setelah nanti ketika lebaran kah atau setelah puasa selesai gitu, Pak. Nah, tidak secara instan hari itu juga. Nah, bagaimana cara Gen Z ini untuk mengatasi tren tersebut? Oh ya. Jadi perlu dipahami ya. Ada istilah fitrah. Oh iya. Ya, Yaumul Fitri. Oke, Yaumul Fitri itu adalah hari fitrah, kembali kepada fitrah. Fitrah bisa ke kebebasan, fitrah berhasil gitu ya. Nah, itu perlu dipahami oleh Gen Z. Jadi kita mendapat fitrah ya, kembali kepada fitrah, kembali kepada apa itu namanya hadiahnya ketika melakukan puasa, ya kan. Satu dapat pahala. Yeah. Terus apalagi kalau kita laksanakan dengan imanan wa ihtisaban itu kan ada bahasa imanan wa ihtisaban. Itu apa sih hadiahnya? Hadiahnya nanti fitrah. Fitrahnya apa? Semuanya diriset kembali, termasuk ditambahi juga pahala yang banyak. Nah, itu perlu dipahami Gen Z, kalau fitrahnya itu setelah melakukan 30 hari penuh. Itu. Jadi bukan cuma 1 hari, 2 hari traweh, semangat pertama, terus apa itu namanya di pertengahan istirahat. Ya, kita tidak usah traweh. Misalnya trawehnya 8 aja ikut Rasulullah katanya. Terus yang terakhir malah tambah repot, malah tidak traweh karena sibuk menyiapkan baju misalnya. Nah, itu ya dapat fitrah sih, semuanya dapat fitrah, cuma kan derajatnya kan berbeda-beda. Kalau mendapat mau full semuanya, mau banyak, ya 30 hari itu kita harus semuanya kita harus sama semangatnya mulai awal dari akhir itu harus dilaksanakan. Itu mungkin itu ya, mungkin itu. Oke, jadi kesimpulannya ini puasa itu bukan hanya sebagai beban bagi Gen Z saja, ya. Dan bahkan pun bisa menjadi sebuah alat. Enggak, itu memang beban. Puasa itu memang beban. Tapi, ada tapinya Pak. Ya kan, semua manusia itu kan mukallaf. Dia itu mendapat beban. Puasa itu sulit loh ya, sulit puasa itu. Iya. Jadi enggak boleh makan, enggak boleh minum, ada
ada bau-bauan pun kita dikatakan makro untuk menciumnya, itu beban semuanya. Tapi dari beban itu nanti ada hadiahnya. Ada hadiahnya tersendiri, Pak. Ya. Bukan HP, bukan. Tapi ya fitrah itu nanti. Dan itu ada sih nanti hadiahnya ketika ada yang mengatakan hadiahnya ketika sedikit hadiahnya bisa kita rasakan setiap hari, yaitu ketika apa? Ketika berbuka puasa. Itu ada rasa tersendiri, kita kepuasan tersendiri. Oh alhamdulillah, saya sehari sudah kuat untuk menahan puasa. Sekarang minum, rasanya kan kayak gimana gitu. Coba kayak bukber, sampean undangan bukber, sampean tidak puasa coba, rasanya kan beda sama yang puasa. Iya, biasa aja mungkin Pak ya rasanya. Oke, nah sembari menutup acara pada sore hari ini, nah mungkin ada sedikit pesan atau closing statement dari Bapak sendiri untuk teman-teman yang menonton acara ini. Oke, jadi ini kan judulnya untuk Gen Z ya. Ya betul. Ya, jadi Gen Z itu bukan generasi yang lemah. Cuma Gen Z itu hidup di zaman yang nyaman sekali. Nah, dan Allah menciptakan syariat puasa ini untuk semuanya, termasuk juga Gen Z. Agar kita tidak hidup di dalam kenyamanan, agar kita tidak manja di dalam kenyamanan, Allah menciptakan puasa ini. Dan semoga Gen Z termotivasi dari puasa ini menuju ke menuju ke pribadi yang lebih baik dengan latihan-latihan menahan nafsu. Itu yang saya berikan kepada Gen Z. Oke, terima kasih Bapak banyak kepada narasumber kita pada sore ini, Bapak Ubedillah Muhammad Baidowi. Gitu ya. Nah, buat insight-nya hari ini, nah bagi teman-teman pendengar, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berlatih mentalnya, gitu ya. Jangan lupa. Obrolan hari ini itu membuktikan bahwa puasa itu adalah the ultimate life hack buat ngelatih mental kita di tengah gempuran dunia yang serba instan. Capek itu wajar, lapar itu manusiawi, tapi bertahan di tengah ketidaknyamanan itu baru namanya keren. Nah, makasih banget buat Bapak atas dagingnya hari ini, atau yang saya maksud adalah daging obrolannya hari ini. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.